Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini ada di Gua Matu. Di balik cerita mistis wisata religi Gua Matu yang ada di pesisir barat Lampung ternyata membawa berkat tersendiri bagi masyarakat sekitar loh. Wisata religi Gua Matu ini dipercaya oleh masyarakat Krui dihuni oleh 12 kerajaan gaib dan kerap dikaitkan dengan penguasa gaib Samudra Hindia. Namun siapa sangka di balik cerita mistis yang menyelimutinya, ternyata dari dalam Gua Matu ini mampu menghasilkan puluhan ton pupuk guano atau pupuk kotoran kelelawar yang dihasilkan dari ribuan kelelawar yang menempatinya. Saat ini kita berada di wisata religi Gua Matu Krui ya. Tepatnya berada di Konwei Sindi Hanuan, Kecamatan Kriya Bangwa, Kabupaten Pesisir Barat. Jadi beginilah penampakan dari Gua Matu yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini. Wisata religi Gua Matu ini terletak di Pekon Waisindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat Lampung. Bagi Hermansyah, warga Pekon Waisindi Hanuan, keberadaan ribuan kelelawar yang menempati Gua Matu ini merupakan keberkahan tersendiri. Dirinya menggantungkan hidup sehari-hari dari upah mengambil pupuk guano ini. Hermansyah menjelaskan, masyarakat sekitar dilarang menjual pupuk guano yang diambil dari dalam Gua Matu tersebut. Namun mereka diperbolehkan menerima imbalan dari hasil mengambil pupuk guano itu dengan sebutan upah. Hermansyah mengaku setiap hari dirinya mampu mengambil pupuk guano dari dalam Gua Matu ini sebanyak 45 hingga 50 kg. Di mana mereka akan diberi upah sebesar Rp2.000 untuk per 1 kg dari mengambil pupuk guano tersebut. Dijelaskannya, produksi pupuk guano ini akan meningkat saat musim buah tiba. Sebab produksi pupuk guano ini bergantung pada kotoran kelelawar yang ada. Peminat pupuk dari kotoran kelelawar ini bukan hanya masyarakat sekitar saja, namun juga berasal dari luar daerah pesisir barat. Hermansyah menuturkan, pupuk guano ini mampu menyuburkan tanaman cengkeh, lada, kopi, dan juga sayur-sayuran. Sementara itu, Subing warga lainnya yang sedang mengambil pupuk guano mengaku, masyarakat sekitar memanfaatkan kotoran kelelawar itu untuk pupuk sudah berlangsung sejak lama. Diungkapkannya, meskipun pupuk kotoran kelelawar ini sudah diketahui memiliki manfaat bagi tanaman sejak lama, namun
sangat sedikit masyarakat yang berani untuk mengambil kotoran kelelawar dari dalam Gua Matu tersebut. Sebab banyaknya cerita mistik yang dikaitkan dengan penghuni Goa Matu ini sehingga membuat tidak sembarangan masyarakat mengambil kotoran kelelawar tersebut. Menurut masyarakat adat setempat, untuk bisa mengambil kotoran kelelawar dari dalam Gua Matu, mereka harus melakukan semacam ritual untuk meminta izin kepada penghuni gua terlebih dahulu. Tradisi tersebut tentu berdampak bagi kelangsungan ekosistem ribuan kelelawar yang menghuni Gua Matu tersebut. Sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat dari kotoran kelelawar dari terus berlangsung dan membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Beramal di sini. Misalnya ada orang yang sakit, berzarah di sini, berdoa mohon sama Allah semoga sehat. Alhamdulillah sehat. Kadang-kadang mempunyai kekeluhan, permasalahan, ya alhamdulillah terkabul oleh Allah, bukan terkabul oleh para poyang-poyang yang ada di Gua Matu 12 kerajaan ini, tapi berkat sambung doa daripada beliau-beliau ini, Allah Ta'ala mempermudah dan mengabulkannya. Dan lagi satu-satunya Gua Matu ini aset kami dari zaman dahulu kala, yaitu pupuk kompos di sini ribuan ton. Jadi zaman dahulu kala belum ada pupuk yang dari pemerintah, ya inilah sebagai pupuk kami masyarakat Waisindi ini. Gua Matu ini semenjak dunia tercipta, diciptakan oleh Allah, tidak ada keramat, tidak ada makam, adalah yang ada di sini 12 kerajaan gaib. Bukan tempat benteng zaman dahulu kala Portugal ataupun Inggris ataupun Belanda ataupun Jepang. Jadi masyarakat yang berkunjung ke Gua Matu ini mohonlah jaga-jaga kesopanan, ketertiban. Jangan sampai kita celaka di Gua Matu ini. Gua Matu ini yang menunggu di sini 12 kerajaan gaib Muslim. Ada juga sebagian yang bukan Muslim. Jadi Gua Matu ini di zaman Inggris, poyang kami yang namanya Sawaludin, adoknya Raden Jaganiti, membuka kawasan perkebunan di Kayu Lada ini sampai ke wisata religi Gua Matu ini. Alhamdulillah beliau diizinkan oleh Allah bisa memahami tentang di Gua Matu ini sampai peramalannya, sampai ritualnya, sampai kepemimpinannya turun-temurun kepada cucu-cucunya ini. Jadi kami ini berdasarkan nama beliau aslinya itu Sawaludin, kami ini setiap Idul Fitri, Lebaran mengadakan syukuran matu. Setiap bulan Syawal itu karena mengenang Sawaludin itu. Sawaludin itu bukan rekayasa, makamnya pun juga ada di Matu asli sana. Bukan di sini. Karena yang asli Matu itu adalah di situ tanah tua kami, kuburan kami sepupu zaman Inggris dulu. Itu yang Matu asli. Ini Gua Matu. Kenapa dinamain Gua Matu? Gua batu, batu berlubang. Jadi sampai sekarang pun juga kami mengadakan syukuran matu. Kalau detail ya Pak, lebar panjang gua ini berapa sih Pak?
Ya, kalau yang nyata ini bisa 100 meter ini. Tapi kalau kita memang punya nasib, ada kamar terbuka. Maka nggak dibuka pada beliau-beliauan ini. Karena apa? Karena nantinya misalnya ada masyarakat yang masuk tanpa kesopanan menjadi celaka. Ada kamarnya. Misal kamar pangeran, kamar ibu ratu, kamar panglima. Ada, tapi nggak sembarangan orang. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Gua Matu.